Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sudah siang tapi masih semangat. Hebat. Kelas berapa ini? 12/9. Alhamdulillah, semoga semangatnya tetap terjaga ya sampai pulang nanti. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya. Oke, pimpin doa ya untuk teman-temannya. Duduk yang rapi. Rapi. Mengawali pembelajaran matematika, berdoa mulai. Doa dicukupkan, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita melanjutkan pelajaran kali ini, kita absen dulu ya. Sakit apa, Peoni? Batuk, hati, aku kecapean. Putri, berarti ini yang tidak hadir 3 orang ya? 2 sakit, 1 izin, betul? Kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan. Semoga yang izin membawa oleh-oleh. Kali ini apa ya? Bisa dibaca? Limit fungsi trigonometri. Oke, limit fungsi trigonometri. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini ada diharapkan kalian dapat memahami pengertian limit fungsi trigonometri dan selanjutnya juga dapat memahami dan menentukan limit fungsi trigonometri menggunakan metode substitusi langsung. Nah, ini sambil mengingat juga ya materi kemarin. Materi kemarin apa ya? Limit fungsi aljabar. Kita melihat nih. Ada di mana ini? Wigoong di Cibadak. Ini sebagai ikonnya Cibadak. Menjalankan, kan layar itu kuda ya. Nah, untuk si kudanya supaya bergerak itu cara kerjanya gimana sih? Itu ternyata ada di baliknya tuh ada apa? Ada limit fungsi trigonometri. Kemarin mempelajari apa? Fungsi aljabar. Nah, kalau sekarang limit fungsi trigonometri. Sama seperti limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri juga nanti untuk perhitungannya disubstitusikan terlebih dahulu si nilai X-nya, kan X menuju berapa gitu kan. Nah, ketika bentuknya tentu, maka dia sudah selesai sampai situ. Tapi kalau misalnya si limit fungsi trigonometri ini nanti bentuknya tidak tentu, bentuk tidak tentu itu seperti apa? Bisa 0/0 atau sederhana ini dibagi lagi 2. Pusing, Bu. Enggak, nanti kalau kita sudah belajar tidak ya. Gambar apa? Gambar kacamata. Kacamata punya lensa? Punya. Ada jenis-jenisnya, lensa apa aja ya? Cembung, ada cekung. Cembung untuk nah, kalau cekung untuk nah, ternyata limit trigonometri juga digunakan untuk batasan atau besarnya jarak dari pusat optik atau lensa cekung ke titik fokus. Jadi itu digunakan dalam dunia kedokteran gitu ya. Ini manfaat kita mempelajari limit. Di samping ini ada juga untuk menentukan tanggal kadaluarsa. Nah, kadaluarsa makanan itu ternyata memakai limit. Contoh, kita membeli bolu di situ expirednya 4 hari, tapi ternyata setelah 4 hari kalau didiamkan di kulkas tidak berjamur. Nah, jadi itu tuh si expired itu tuh hanya sebagai perkiraan saja. Batas kadaluarsa, batas tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Hari ini ada 2 aktivitas pembelajaran. Aktivitas pertama kalian diskusi, kemudian presentasi dan kita kuis. Kemudian dilanjutkan dengan aktivitas kedua, diskusi, presentasi dan kuis. Ini untuk pembagian kelompoknya. Pembagian kelompok ini didasarkan ketika kemarin kalian melakukan tes diagnostik. Misalnya ada yang belum mengerti, bisa saling membantu ya. Oke, kan berkumpul dengan kelompoknya. Perwakilan kelompok mengambil KPD. Dengan kelompoknya, silakan kerjakan aktivitas 1 dalam waktu 5 menit mungkin bisa ya, karena aktivitasnya sedikit. Oke, dikasih itu ya. Nah, yang aktivitas 1 sudah? Iya, digaris. Ya. Aktivitas 1 bisa digaris ya. Ya. Ini ya dulu. Ya, ini ya. Sudah. Benar, Bu. Coba mana? Ibu. Benar, Ibu. Trigonometri. Nah, berarti Yang ada. kenapa kalian kesini? Yang ada apanya? Yang ada sin, cos, sama tan. Oh iya, betul. Nah, kenapa ini bukan limit trigonometri? Untuk aljabar. Bentuknya aljabar. Jadi apa itu limit fungsi trigonometri? Yang terdekat suatu sudut di fungsi trigonometri. Oke, sip. Bagus. Ibu lihat di semuanya sudah selesai? Oke, selanjutnya kita presentasi.
Kita acak ya. Acak aja. Nah. Silakan menuliskan pekerjaannya di depan. Siapa namanya? Ini. Siapa yang mau menjelaskan tadi? Kami akan menjelaskan kenapa memilih fungsi yang ini termasuk limit fungsi trigonometri dan bukan limit fungsi trigonometri. Dan untuk limit fungsi trigonometri kita lihat dari terdapat sin, cos, dan tan-nya. Kalau yang bukan termasuk limit fungsi trigonometri karena bentuknya itu aljabar dan tidak ada sin, cos, dan tan-nya. Oke, ada kriwayat sudut pi. Pi kalau dalam ini sudut berapa nilainya? Kalau dalam sin berarti ya, atau cos atau tangan atau apapun itu yang berhubungan dengan trigonometri. Tapi kalau misalnya bukan berhubungan dengan trigonometri? Nah, bukan 14, 1, 4. Oke, jadi apa kesimpulannya apa yang kalian dapatkan terkait dengan limit fungsi trigonometri? Trigonometri itu adalah limit yang fungsinya mengandung sin, cos, dan x-nya menuju. Ada yang mau menanggapi? Apakah hanya sin, cos, tangan? Tidak. Ada apa lagi? Kotangan, kosekan, dan sekan. Oke. Kalau kosekan 1 per apa? 1 per sin. Kalau sekan apa? 1 Kotangan itu 1 per? Oke. Betul ya? Pekerjaan dari kelompok 6. Jadi itu untuk pasangannya limit fungsi trigonometri. Jawabannya A, kemudian C, E. Kemudian yang bukan limit fungsi trigonometri B dan D. Oke. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Untuk menguji pemahaman kalian, mari kita kuis. Nah, pertanyaannya, mana di antara keempat fungsi tersebut yang merupakan limit fungsi trigonometri? Oke, nah mana? Yang bukan x-nya termasuk ya. Ha-ha. Yang termasuk limit fungsi trigonometri adalah poin yang B dan C. Oke, karena Nilai x-nya menuju nilai sudut dan juga limit fungsinya itu mengandung sin konstan yang dimana merupakan fungsi trigonometri. Oke, betul ya? Betul. Jadi ternyata ini semuanya sudah paham, tidak perlu secari kertas. Namun ada tambahan ini. Biasanya kalau misalnya di limit fungsi trigonometri, kita memakainya bukan x menuju 90 derajat. Tidak seperti itu ya, tapi kita pakainya radian. Pi radian. Pi nilainya berapa ya? Oke, berarti kalau misalnya ini pi per 4 berarti 180 dibagi berapa? 45. Selanjutnya, lihat LKPD kalian. Ada aktivitas 2. Aktivitas 2 ini kita akan membahas menyelesaikan nilai limit fungsi trigonometri dengan menggunakan metode substitusi langsung. Silakan baca materinya. Nah, ini sedikit sama Ibu dijelaskan terlebih dahulu ya. Jadi cara yang pertama untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri adalah dengan substitusi langsung. Kalau misalnya dengan substitusi langsung ada nilainya, berarti tidak perlu tahap selanjutnya. Kalau misalnya nanti substitusinya menghasilkan bentuk tak tentu, berarti harus ada tahap selanjutnya. Nah, yang kita akan pelajari substitusi langsung. Tidak ada tahap selanjutnya, tidak ada. Misalkan limit x menuju pi per 4 dari sin 2x. Nah, kita selesaikan x-nya seperti ini diganti dengan pi per 4. Jadi kita langsung mengganti si x-nya dengan pi per 4. Oke, di sini limitnya hilang ya. Oke, ketika kita mensubstitusikan nilai x, maka limitnya menghilang. Sin 2 dikali pi per 4. Kenapa? Karena x-nya pi per 4. Oke, 2 dikali pi per 4. Sama saja dengan sin pi per 2. Ini bisa dibagi, sama-sama dibagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2, 1 kali pi. Yang bawah 4 dibagi 2, 2. Jadi pi per 2. Sin pi per 2 berapa? 90 derajat. Nilai sin 90 derajat? 1. Oke, silahkan kerjakan aktivitas 2. Silakan berdiskusi dalam waktu 25 menit. Gimana? Ada kesulitan? Kalian ini dihafal? Iya. Coba. Cos 60? Cos 120? Tandanya? Tangan 45 derajat? 1. Berarti kalian sudah hafal? Sin 30 derajat?
30 derajat. Tangan kiri kamu. Ini taruh 0, 0. taruh setengah akar 1, berarti setengah ya. Setengah akar 1. Nah, di sini setengah akar 2, Ya, setengah akar 2. setengah akar 3, Setengah akar 3. ini setengah akar 4. Setengah akar 4 itu nilainya 1. Oke. Ini 0. 0. Setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Oke, mulai dari ini. Ya, Ini ke sini jaraknya 30. 30. Ini ke sini 15 dan ini terakhir 30. 90 balik lagi ke sini. Berarti sampai sini 20. Setengah akar 3. Oke. Kita positif apa negatif di kuadran 2? Positif. Ibu, ini mohon maaf izin bertanya. Mana? Iya. Ini benar tidak Ibu kalau misalkan sin dalam kurung min x kan ini x menuju 45 derajat berarti sin min 45 derajat. Nanti sin 45 derajat itu berapa terus tambahin min? Betul nggak? Iya, betul. Boleh di awal juga boleh. Jadi ini kan ini minnya sudah dimasukkan angka. Nah, di sini juga boleh. Misal belum dihilangkan limitnya, berarti di sini yang diotak-atik rumusnya dulu. Minus sin x plus cos x per tangan x. Jadi tidak ke sini. Ini kan kadang-kadang kita pusing ya. Ini apa? Minus ada 45 derajat ada angka minus. Nah, gitu. Kadang suka pusing. Nah, bisa diakali di awal. Tapi gini juga bisa. Oke? Sin 60 berapa? Sin 60 itu 1/2. Hah? Enggak, 1/2 akar 3. Iya, betul. Iya, betul. Ibu mau Oke. Oh, ini. Mana? Yang ini. Yang mana ya? Ini gimana? Yang mana? Yang ini. Oke, kita lihat dari awal ya. Sin 30. Derajatnya mana ya? Ayo, nanti. Dapat siapa ini tadi idenya? Sultan. Keren banget, Sultan. Sebentar ya. Ibu, untuk yang ini kan tidak ada sin kostannya, itu pi-nya tuh 22/7 atau di 180. Nah, tadi gimana? Kalau ada Kalau nggak ada sin kostan 22/7 Nah. atau 3,414. iya, seperti itu. Berarti ini kerjaannya belum tepat. Ya. Oh iya. Ya, seperti itu pi-nya. Kalaupun misalnya pi-nya tidak kalian ubah juga, tidak apa-apa. Pi misal gitu. Asal harus ada pi-nya gitu ya. Tidak apa-apa. Mana ada kesulitan di mana? Di Sebenarnya Tidak ada. Ini sudah. Nah, ternyata ini ya. Ini bentuknya apa ya? 2x. Ini kalian langsung substitusikan kan? Iya. Pi-nya berapa ya kalau tidak ada sin-nya? Iya, seperti itu. Oke. Mana? Sudah? Kalau misalnya bingung bisa memakai dulu di sini derajat-derajat ya. Jadi misal ini juga sin 90 derajat dulu juga boleh biar nanti tidak pusing. aku mau tanya nomor D-nya. D, iya. X-nya itu, pi-nya itu jadiin 22/7 atau sebagai radian aja? Kenapa ya? Yang mana ya? Radian apa enggak ya? Nah, tadi di depan. Ketika dia trigonometri, maka jadikan si pi itu nilainya tadi. Tapi ketika bukan dalam trigonometri, konteksnya bukan trigonometri, berarti pi-nya 22/7. 22. Kalau yang ini tinggal masukinnya itu 22/7/3 ya Ibu. Kalau yang soalnya kan nggak ada sin cosnya. Iya, betul. Seperti itu. Gitu ya. Sudah selesai ya? Oke, kita random daftar tabel. Kelompok 3. Silakan langsung di depan. Bagaimana? Ini kok hafal? Jadi misalkan sampai tangan kiri. Tangan kiri. Kita taruh dulu angkanya ya. Di sini itu 0. Di sini itu setengah akar 1. Setengah akar 1 itu nilainya berapa? Nah, kalau di tengah itu setengah akar 2. Yang di kan sini setengah akar 3 dan sebagainya setengah akar 4. Setengah akar 4 itu ya sama kayak 1. Nah, habis itu tiap jari ini bedanya ini kan 0 derajat. Pindah ke sini, nah ini 30 derajat. Di sini misalnya 30 derajat. Untuk tengahnya ini 15 derajat. Jadi ini ke sini berapa? 30. Ini ke sini 15. Jadi berapa? 5. Ini ke sini 15. Jadi berapa? 60. Ini ke sini 30. Jadi 90. Nah, nanti selanjutnya kita balik lagi ke sini. Jadi putar arah. Dari sini ke sini jadi berapa? 120. 120 jadi 120. Dan seterusnya begitu ya. Nah, ini tuh untuk sin, untuk yang sin. Kalau kos berarti dari belakang. Kalau tangan tinggal sin per kos aja gitu ya. Oke. Terus coba kosekan-sekan sama kotangan tuh apa sih? Kah itu seperti ini pekerjaan dari kelompok 3. Apakah ada yang berbeda hasilnya?
Yang mana? Kotangan. Oh, kotangan mana? 60 derajat. Oke, kita konfirmasi jawabannya. Kotangan? Harusnya akar 3/3 atau setengah sepertiga akar 3. Oke, berarti itu saja ya koreksinya ya. Oke, tutup. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat yang soalnya yaitu lim x menuju pi/3 3/3 cos x per sin 2x. Nah di sini kita pertama mengganti dulu mensimplifikasikan nilai x menjadi nilai pi-nya di sini pi/3 jadi 3 cos pi/3 per sin 2 pi/3. Pi/3 di sini pi/3 itu sama dengan 60 derajat. Nah, 3 cos 60 derajat jadi 3 cos 60 derajat per kita ubah ini mulai di cos 60 derajat 60 derajatnya kita ubah yaitu cos 60 derajat jadi setengah. Jadi karena ini 3 kali cos 60 derajat kita mungkin 3 kali setengah per 2 nya jadi nilai sin 180 derajatnya itu akar 3/2 dan saya kalikan atasnya 3 kali setengah per akar 3/2 dan masukkan saja di 3 per akar 3 dikali akar 3/3. Kenapa? Itu dirasionalkan? Dirasionalkan pada sini dirasionalkan kan nilai akar yang di bawah itu jadi kita berikan dirasionalkan yang bawah nilai akar sini nilai akar 16 di atas nilai akar yang di tengah jadi 3 akar 3/3 karena ada sama 3 jadi akar nilai x 12 di bawah kita juga dicoret jadi tinggal 3 akar 3. Apakah dicoret? Sama-sama dibagi. Oke. Dicoret sama-sama. Dicoret itu karena apa? Karena sama-sama dibagi seperti sepertiga. Oke, jadi hasil akhirnya 1 akar 3. ya 1 dikali akar 3 berarti akar 3. Ada tanggapan? Ada yang berbeda? Sama. Oke, betul ya. Tutup. Ya, sekian saja dari pembahasan salah satu ya bila ada yang salah tapi benar ada yang salah. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yang B tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rifki dari kelompok 2 izin menjelaskan yang nomor B ini. Jadi soalnya itu limit x menuju pi/4 sin min x ditambah cos x per tan x. Jadi cara pengerjaannya itu pertama disubstitusikan dulu si pi/4 itu dalam x-nya. Jadi pi/4 itu kalau misalkan di tabel sundutan itu nilainya adalah 45 derajat. Setelah diubah semuanya ke dalam 45 derajat, kemudian dicari nilainya. Nah, sin 45 derajat dan cos 45 derajat itu nilainya sama yaitu Apakah sin 45 derajat? min sin Oke. 45 derajat dan ditambah cos 45 derajat. Nah, si 45 derajat sin 45 derajat ke 45 derajat itu sama, yaitu nilainya setengah akar 2. Namun di sini si sinnya itu bernilai min 45 derajat. Jadi saat diubah itu nilainya adalah min setengah akar 2 ditambah cos 45 derajat yaitu setengah akar 2. Nah, dan hasil dari tan 45 derajat itu hasilnya adalah 1. Karena yang ini nilainya min dan ini nilainya plus, seperti yang kita kalau misalnya min ketemu plus hasilnya 0 karena ketika kalian punya hutang dan dibayar hutang itu akan habis. Apakah kalau misalnya angkanya berbeda, apakah habis juga? Tidak. Dengan catatan? Dengan catatan kalau misalkan yang angka yang minnya itu lebih besar dibanding yang plus, maka hasilnya akan min. Kalau misalkan hasil yang angka minnya itu lebih kecil dibanding yang plus, itu akan hasilnya adalah plus. Kalau ini kebetulan Sama. jadi hasilnya 0. habis. Nah, kemudian karena hasil dari tan 45 derajat itu 1, maka 0 dibagi 1 hasilnya 0 karena berapapun yang dibagi sama cos itu akan 0. Oke. Ada yang berbeda? Sama. Betul ya? Oke, tutup. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di sini ada catatan ya. Sin negatif X itu min sin X. Kalau cos negatif X
Tidak. Tetap cos X. Oke? Ini perlu dihafal ya. Untuk pembuktiannya, nanti saja di lain waktu kita buktikan. Tangan min X minus tan X. Oke? Kang D, silakan untuk dipresentasikan. Ada limit X menuju pi per 3. 2X per sin setengah X per cos 2X. Nah, si X-nya kita langsung substitusi ke nilai yang X ini. Kan X itu pi per 3. Berarti kita masukin kan, jadi 2 dikali pi per 3 ditambah sin setengah dikali pi per 3 per cos 2 dikali pi per 3. Sama dengan 2 dikali pi per 3 ditambah sin 30. Kenapa tiba-tiba sin 30? Karena kan pi itu kan nilainya kalau derajat itu kan 180. Nah, 180 dibagi 3 itu hasilnya 60. Terus 60 dibagi 2 berarti 30. Jadi sin 30 derajat. Terus cos 2 dikali pi per 3 kenapa 120? Karena 180 derajat dibagi 3 dikali 2 hasilnya 120 derajat. Nah, kenapa si pi ini sudah diubah ke dalam derajat? Karena dia itu depannya itu angka gitu, nggak ada sin cos tan yang kayak gitu. Jadi ya udah pi-nya mah pi aja gitu. Nah, Nilainya berapa ya? nilainya kalau pi aja itu 22/7. 22/7 atau? Atau 3,14. Oke, terus? Terus jadinya tinggal dikali 2 pi per 3 ditambah sin 30 itu kan setengah. Nah, cos 120 itu min setengah. Kenapa min setengah? Kalau di hitungan saya itu kan 180 dikali 120 itu kan 60. Nah, berarti cos 60. Nah, cos 60 itu setengah kan? Sedangkan 120 derajat itu ada di kuadran 2. Sedangkan di kuadran 2 itu yang tulisnya cuma sin, berarti yang lainnya itu min. Jadi min setengah. Nah, tinggal dikaliin, dioperasiin, hasilnya jadi min 4 pi plus 3 per 3. Oke, terima kasih. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Sama? Sama, betul hasilnya. Minus 4 pi per 3 per 3. Oke, tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesimpulan? Simpulan. Jadi, untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi langsung dilakukan dengan mengganti atau mensubstitusi. Nah, nilai apa? X yang diberikan sebagai batas limit ke dalam fungsi trigonometri. Silahkan, ini terakhir kita kuis. 3 menit bisa ya? Kalau misalnya masih belum selesai, berarti nanti kita tambah. Selesai? Oke. Silakan tukar dengan teman sebangkunya. Oke, kita bahas ya. Jujur ya. Oke. Limit X menuju pi per 3 sin X plus 2 cos X per 3 tan X. Langkah pertama tadi apa? Oke, jadi sin pi per ditambah per oke, sin pi per 3 berarti sinus 2 cos pi per 3 60 per 3 tan 60. Nilai sinus 60 derajat setengah akar 3 ditambah 2 cos 60. Oke, per 3 dikali akar 3. Oke, kita hitung dulu ya ke sini ya. Ini sama-sama setengah ya. Oke. Kita samakan penyebutnya. Akar 3 ditambah 2 dibagi lagi 3 akar 3. Atau kita ubah di sini deh baginya. Bagi 3 akar 3. Kalau dibagi gini berarti dikali kan akar 3 ditambah 2 per 2 3 akar 3. Berapa jadi hasilnya?
ditambah 2 per 6 akar. Ini perlu diapakan? Oke, kita rasionalkan. Langsung saja akar 3 per akar 3. Jadi berapa? Per 6 dikali 3 ditambah 2 akar 3 per 18. Ada yang berbeda? Lihat pekerjaan temannya. Beda. Apa yang berbeda? Oh, berarti salah menghitung. Oke. Nanti lebih teliti lagi ya. Oke. Silahkan buka HP kalian. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Limit fungsi trigonometri. Apa yang dimaksud dengan limit fungsi trigonometri? Oke, betul ya. Jadi limit fungsi trigonometri itu memuat fungsi trigonometri. Kemudian ada kesulitan nggak sih tadi ketika mengerjakan? Ada ya. Mana kesulitannya tadi? Menghitungnya, ketelitiannya gitu ya. Terus tadi Ibu banyak menemui perhitungan pi ya. Pi-nya ingat kalau misalnya di dalam sudut berarti dia bernilai 180 derajat. Kalau di luar sudut berarti nilainya 22/7 atau oke. Jadi kesulitannya sudah teratasi ya. Oke, nanti simpulkan hal-hal yang telah kalian pelajari untuk pertemuan kali ini di sini ya. Jadi ini dijawab lagi pertanyaannya. Silakan scan barcode-nya, tulis nama, kemudian jawab pertanyaannya. Oke? Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Nanti kalau misalnya Ibu ada salah dalam menjelaskan, bisa kalian koreksi. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri yang bentuknya tidak tentu. Bisa disederhanakan, difaktorkan, atau menggunakan rumus limit. Ada juga penyederhanaan di rumus trigonometri. Oke? Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, tetap semangat kalian ya belajarnya, walaupun memang kita berada di akhir pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.